Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aljil Najmi dari kelas 8F absen 4. Di sini saya akan menjelaskan materi bab 4 IPS, yaitu perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang pengaruh sistem sewa tanah. Sekitar awal abad 19 terjadi perang yang melibatkan Prancis dengan Belanda. Raja Belanda yang bernama Willem V mengalami kekalahan, tetapi berhasil meloloskan diri ke Inggris. Kemudian Willem V membuat maklumat yang memberikan perintah untuk pejabat di daerah jajahan Belanda untuk memberikan wilayahnya kepada Inggris. Maklumat ini ditujukan supaya daerah jajahan Belanda agar tidak dikuasai oleh Prancis. Ketika Indonesia dikuasai Inggris, Gubernur Jenderal Lord minta membagi wilayah Hindia Belanda menjadi 4 gubernemen yang terdiri atas Maluku, Jawa, Malaka, dan Sumatera. Tidak seberapa lama kemudian Lord minta memberikan kekuasaan seluruh wilayah Hindia Belanda kepada Thomas Stamford Raffles. Berlakunya sistem sewa tanah ini diperuntukkan kepada semua wilayah di Pulau Jawa, kecuali daerah Batavia dan Parahyangan. Hal ini dikarenakan daerah Parahyangan khusus diwajibkan menanam kopi yang membawa keuntungan besar bagi pemerintah Inggris, sedangkan Batavia sudah menjadi kota yang tanahnya sebagian besar dimiliki swasta. Pelaksanaan sistem sewa tanah yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Raffles didasarkan pada teori domain. Teori itu menyatakan bahwa tanah milik petani pada dasarnya merupakan tanah milik raja. Maka setelah wilayah Indonesia dikuasai Inggris, secara otomatis tanah tersebut menjadi hak milik dari pemerintah Inggris. Oleh karena itu, petani tidak mempunyai hak milik tanah yang digarapnya. Sebagai ganti untuk terus menggarap tanah untuk pertanian, maka dia harus menyewa tanah itu kepada pemerintah Inggris dengan sejumlah nominal uang tertentu. Kebijakan Raffles itu terkenal dengan nama Landrete Raffles. Sistem sewa tanah diterapkan oleh Thomas Stamford Raffles setelah mengambil alih kekuasaan dari Belanda. Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Gubernur EIC di Indonesia. Ia memegang pemerintahan selama 5 tahun dari tahun 1811 sampai 1816 dengan membawa perubahan berasas liberal. Setelah Inggris berhasil menguasai Indonesia, kemudian memerintahkan Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia dan memulai tugasnya pada tanggal 9 Oktober 1811. Penduduk Inggris atas wilayah Indonesia tidak berbeda dengan penjajahan bangsa Eropa lainnya. Raffles banyak mengadakan perubahan-perubahan baik di bidang ekonomi maupun pemerintahan. Raffles bermaksud menerapkan politik kolonial seperti yang dijalankan oleh Inggris di India. Kebijakan Danells yang dikenal dengan nama Contingent diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. Sistem sewa tanah disebut juga sistem pajak tanah. Rakyat atau para petani harus membayar pajak sebagai uang sewa, karena semua tanah dianggap milik negara. Pergantian dari sistem pemerintahan yang tidak langsung, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh para raja-raja dan kepala desa. Pergantian pemerintahan tersebut berarti bahwa kekuasaan tradisional raja-raja dan kepala tradisional sangat dikurangi dan sumber-sumber penghasilan tradisional mereka dikurangi ataupun ditiadakan. Kemudian fungsi para pemimpin tradisional tersebut digantikan oleh para pegawai-pegawai Eropa. Pelaksanaan pemungutan sewa selama pada masa VOC adalah pajak kolektif. Dalam artian pajak tersebut dipungut bukan dasar perhitungan perorangan tapi seluruh desa. Pada masa sewa tanah, hal ini digantikan menjadi pajak adalah kewajiban tiap-tiap orang, bukan seluruh desa.
Pada masa sewa tanah ini terjadi penurunan dari sisi ekspor, misalnya tanaman kopi yang merupakan komoditas ekspor pada awal abad ke-19. Pada masa sistem sewa tanah mengalami kegagalan. Hal ini karena kurangnya pengalaman para petani dalam menjual tanaman-tanaman mereka di pasar bebas, karena para petani dibebaskan menjual sendiri tanaman yang mereka tanam. Perubahan-perubahan yang terjadi dengan dilaksanakannya sistem sewa tanah dapat dikatakan revolusioner karena mengandung perubahan-perubahan asasi, yaitu unsur paksaan yang sebelumnya dialami oleh rakyat digantikan dengan unsur sukarela antara pemerintah dan rakyat. Jadi perubahan ini bukan hanya semata-mata perubahan secara ekonomi, tetapi juga perubahan sosial budaya yang menggantikan ikatan-ikatan adat yang tradisional dengan ikatan kontrak yang belum pernah dikenal, yaitu digantikannya sistem tradisional yang berdasarkan atas hukum feodal menjadi sistem ekonomi yang didasarkan atas kebebasan. Secara singkat, perubahan tersebut antara lain: 1. Unsur paksaan digantikan dengan unsur bebas dan sukarela. 2. Ikatan yang didasarkan pada ikatan tradisional berubah menjadi hubungan yang berdasarkan perjanjian. 3. Ikatan adat istiadat yang telah turun-menurun menjadi semakin longgar akibat pengaruh barat. Dampak positif: 1. Memperkenalkan tanah dengan titik berat dan pada ekonomi uang atau moneter. 2. Menunjukkan pemerintahan yang sentralistis. 3. Menunjukkan gaya yang memadukan otoriter versus demokrasi. 4. Dihapuskannya kerja roti dan upeti. 5. Kopi merupakan pendapatan pemerintah yang terjamin. Dampak negatif: 1. Menumbuh kembangkan rakyat pemilik tanah. 2. Timbulnya kerugian besar bagi pribumi. 3. Menumpahnya kekecewaan para sultan, bupati, dan bangsawan akibat pengambilan pajak secara langsung pada distrik-distrik dan desa-desa serta kepala-kepala rakyat. 4. Petani tidak boleh menjual, membeli, maupun menggadaikan tanah. Pokok-pokok sistem sewa tanah: 1. Penyerahan wajib dan wajib kerja dihapuskan. 2. Hasil pertanian dipungut langsung oleh pemerintah tanpa perantara bupati. 3. Rakyat harus menyewa tanah dan membayar pajak kepada pemerintah sebagai pemilik tanah. Kegagalan sistem sewa tanah: 1. Sulit menentukan besar kecilnya pajak.